Dan disinilah yang menjadi celah dari tim kuasa hukum menilai bahwa pihak kepolisian terlalu dini menetapkan tersangka. Karena menurut tim kuasa hukum, korban justru adalah ustadzah, bukan seorang santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dimanapun Anda dan siapapun Anda. Salam hormat dari saya dan terima kasih Anda sudah menyimak video kami. Sebelum lanjut videonya, mohon untuk di subscribe karena subscribe itu gratis dan tentunya dengan subscribe Anda akan mendapatkan notifikasi di setiap video-video terbaru dari saya. Dan juga yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberikan rezeki kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masih dalam kasus Fahim Mawardi. Tentunya setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, melakukan pembelaan, melakukan permohonan, dan juga melakukan pra-peradilan. Itu tidak disalahkan oleh hukum, dan siapapun orangnya mempunyai hak yang sama. Tentu juga polisi melakukan penahanan, dan juga penetapan tersangka, kemudian penahanan, tentu mempunyai alasan yang kuat yang harus kita hormati. Namun berbicara hakikat manusia, tentu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan disinilah yang menjadi celah dari tim kuasa hukum menilai bahwa pihak kepolisian terlalu dini menetapkan tersangka. Karena menurut tim kuasa hukum, korban justru adalah ustadzah, bukan seorang santri. Dan kemungkinan besar pelecehan seksual itu tidak terjadi. Bahkan ada pengakuan dari pihak pelapor, justru dirinya tidak merasa dirugikan. Justru yang dirugikan adalah dengan pemberitaan di media sosial atau di media cetak. Seperti apa beritanya teman-teman? Saya akan mengutip dari laman media online dari Probolinggo Network. Di sini ada judul, akhirnya kuasa hukum Muhammad Fahim Mawardi ajukan pra-peradilan. Tersangka kasus pencabulan santriwati Ponpes Al Jalil 2 Jember, Muhammad Fahim Mawardi akan mengajukan pra-peradilan. Rencana pengajuan pra-peradilan ini akan diajukan kuasa hukum Muhammad Fahim Mawardi terhadap tindakan polisi yakni Polres Jember yang menetapkan tersangka sekaligus penahanan atas kasus pencabulan santriwati. Setelah sebelumnya mengajukan penangguhan penahanan, kuasa hukum Muhammad Fahim Mawardi mengajukan pra-peradilan atas tindakan Polres Jember supaya kliennya mendapatkan keadilan di mata hukum. Dalam konteks sebagai upaya hukum yang ada tentunya adalah pra-peradilan. Kami juga sudah mendiskusikan dengan tim bahwa upaya pra-peradilan salah satu upaya untuk mencari keadilan, ujar salah satu anggota tim penasihat hukum Kiai Fahim Alananto. Menurut pandangannya, Alananto, penahanan kliennya masih terlalu dini dan prematur karena dia telah mendapatkan keterangan dari penyidik korbannya bukanlah santri melainkan ustadzah ponpes. Itulah potongan yang saya baca dari Probolinggo Network. Intinya, tim kuasa hukum akan segera melakukan pra-peradilan terhadap Polres Jember. Tinggal bagaimana Polres Jember siap atau tidak. Jawaban kami tunggu untuk Polres Jember, karena jujur masyarakat tentunya proses hukum yang ada di Indonesia agak sedikit menipis kepercayaannya karena banyaknya kasus-kasus yang membuat masyarakat itu timbul tanda tanya. Bahkan hal-hal yang tidak pantas dilakukan justru dilakukan oleh pihak penegak hukum itu sendiri. Kami tidak menyalahkan tentang upaya hukum yang akan dilakukan oleh pengacara Fahim Mawardi karena ini tidak bertentangan dengan hukum selama dia memiliki bukti-bukti kuat tentang dugaan kejanggalan penetapan tersangka dan juga penahanan yang dilakukan oleh Polres Jember. Dan juga tentunya Polres Jember tidak main-main juga dengan penegakan hukum selagi hukum di Indonesia sering menjadi buah bibir. Tentunya ini menjadi PR untuk Polres Jember agar melakukan tindakan hukum secara profesional. Teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa channel ini bukanlah channel kelompok-kelompok tertentu. Channel ini berdiri dengan sendirinya tanpa membawa siapapun masuk ke channel ini.
Dan tentunya kita di sini tidak mengenal antara kadrun dan cebong, antara rezim dan juga kekuasaan yang saat ini terjadi. Saya mengajak kita untuk bersikap profesional dan juga uh, berkomentar yang objektif serta realistis. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.